Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir akan ditimpa siksa yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah seorang yang benar. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan kewajiban usbu'iyat kita, kewajiban pekanan kita. Kita berharap dan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita agar bisa melakukan ketaatan kepadanya dan istiqomah dalam melakukan ketaatan itu, dan bersabar dengan semua kesulitan dalam melakukan ketaatan itu, sampai akhirnya Allah mempertemukan kita dengan kekasih yang kita cintai, Rasulullah SAW, dan memasukkan kita ke dalam surganya tentunya. Jemaah yang mulia, hari ini adalah hari yang amat tipis atau amat sensitif sekali bagi dua agama besar di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen. Dua agama besar ini sedang melaksanakan semacam peringatan hari besar. Yang satu melaksanakan peringatan kelahiran Nabi SAW, yang satu melaksanakan peringatan kelahiran Yesus Al-Masih. Saya perlu menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk menjelaskan akidah kita, karena tidak ada persoalan yang akan menyebabkan terjadinya pergesekan keyakinan di titik ini. Saya perlu mengingatkan kemuliaan agama kita bahwa kenapa Allah memilih Islam sebagai agama dan telah menetapkan siapa yang memilih selain Islam maka batillah agamanya. Itu karena Islam menjadi satu-satunya agama paling murni untuk menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang tidak pernah mempersepsikan Allah dengan persepsi makhluk. Islam adalah agama yang telah menempatkan Allah sebagaimana dikhabarkan dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah telah memuliakan kita menjadi penganut agama ini. Allah telah memuliakan kita menjadi orang yang menetapkan bahwa akidah kita adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang layak dipertuhan dalam hidup ini, siapapun itu. Tidak ada yang layak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi keyakinan prinsip, dan ini harus menjadi keyakinan harga mati seorang mukmin. Dan keyakinan ini tidak boleh dikurangi semili pun, dan tidak boleh dikurangi atau dicederai cuma dengan mengungkapkan sebuah perasaan simpati untuk menyatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Tidak bisa.
Kenapa? Karena ucapan itu tidak berkonsekuensi kepada mereka, tapi kepada kita sendiri sebagai penganut keyakinan tauhid. Bagaimana mungkin ketika saya mengatakan bahwa Tuhan saya Allah, tapi kemudian saya masih mengatakan selamat ya, kalian tengah memperingati kelahiran Siwa misalnya kepada orang Hindu, kalian tengah memperingati kelahiran Yesus kepada orang Kristen. Jika Yesus yang dimaksud itu sekedar seorang hamba Allah, tidak ada persoalan prinsip di situ. Tapi Yesus yang mereka maksud itu adalah anak Tuhan, dan itu menjadi masalah besar bagi kita. Terus ada orang yang mengatakan, kenapa kita harus bersikap keras di titik ini? Bukankah ini masalah lebih kepada masalah kemanusiaan? Bukankah ini masalah persahabatan? Bukankah ini masalah toleransi? Yang perlu saya sampaikan bahwa toleransi jauh lebih luas dari sekedar persoalan ini. Bahkan kita memulakan toleransi itu dari prinsip ini, la ilaha illallah. Dari sini kita mulai toleransi kita. Dari sini kita mulai untuk kemudian bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Dan coba perhatikan catatan-catatan Quran, catatan-catatan hadis, dan catatan sejarah tentang perilaku umat Islam yang mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka terikat kepada Al-Quran dan hadis. Coba perhatikan apakah mereka melakukan tindakan biadab terhadap orang yang di luar Islam. Coba perhatikan apakah mereka melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang di luar Islam. Lantas kemudian muncul pertanyaan, tapi faktanya seperti itu, bahwa berapa banyak tempat ibadah ketika mereka merayakan Natal mereka dibom beberapa waktu yang lalu. Dan kita mengkhawatirkan umat Islam bersikap reaksioner seperti itu. Nah, ini perlu saya buatkan semacam ilustrasi. Umat Islam sekarang jumlahnya ada sekitar 1,6 miliar di seluruh penjuru bumi. Keyakinan mereka bermula dari keimanan mereka kepada Al-Quran. Jikalah kemudian Al-Quran ini dituduh sebagai kitab yang akan mengundang kekerasan, yang menyebabkan umat Islam reaksioner, umat Islam tidak bisa menerima umat atau orang-orang dari agama lain, maka kita ambillah orang-orang yang memang berpikir begitu. Ada 16.000 orang di muka bumi jumlahnya, yang pikiran mereka pokoknya orang kafir halal darahnya, harus kita bunuh, misalnya begitu. 16.000 orang. Saya kira sudah cukup banyak itu. Pertanyaannya adalah, berapa persen 16.000 itu dibanding dengan 1,6 miliar? Kalau memang karena sebab Al-Quran lah yang 16.000 itu melakukan kekerasan, pertanyaannya, kenapa sisanya tidak melakukan kekerasan? Padahal jumlahnya jauh lebih besar dari yang 16.000 itu. Maka jangan tuduh Quran. Bahkan kalau disurvei pun, apakah Anda setuju dengan paham orang yang 16.000 itu? Mayoritas umat Islam tidak akan setuju. Dan tidak bisa dibenarkan apapun ceritanya. Ketika rumah ibadah dihancurkan, dibom, ketika orang sedang melakukan ibadah dibunuh, tidak bisa dibenarkan. Silakan mereka berdalil dengan dalil-dalil apapun. Karena kalau bicara perang sudah terjadi sekalipun Nabi, jangankan rumah ibadah, rumput saja pun jangan dicabut kalau tidak ada kepentingan yang langsung berhubungan dengan pertempuran itu sendiri. Nah, jemaah yang mulia, saya hari ini ingin mengingatkan kepada kita, jangan khawatir untuk merujuk kepada Al-Quran di seputar persoalan ini. Karena terus terang kita tidak boleh berhenti cuma kepada pernyataan tokoh-tokoh kita misalnya. Tapi kata Pak Anu, mengucap selamat Natal itu boleh loh Ustaz. Tapi kata tokoh Anu, padahal dia kan juga pemimpin ormas. Dulu sikap awam masyarakat, alah saya tidak pedulilah, yang penting dosanya kan ditanggung pemerintah. Kan pemerintah yang nyuruh dulu. Saya nggak pernah tahu ada istilah kalau orang melakukan satu dosa dia bebas dari hukuman dosa dan ditanggungkan kepada orang lain. Segoblok apapun kita melakukan satu dosa dan kita tahu itu kesalahan, Allah akan menimpakan kesalahan itu sama kita. Nah, jemaah yang mulia, kalau sekedar berbicara tentang toleransi, umat Islam cukup teruji dari sekian banyak data sejarah. Bahkan di Republik ini. Kalau bicara dari generasi awal,
Rasulullah adalah pelopor yang telah menunjukkan setelah kita menjadi muslim bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang bukan muslim. Diabadikan dalam Al-Quran bahwa pendeta dari Najran datang ke Madinah. Najran itu sekarang berada di wilayah Yaman. Ngapain mereka datang? Mereka ingin diskusi tentang Islam dan Kristen kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu di mana diterima Nabi? Di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid? Sampai puncaknya Nabi bilang begini, gini aja lah mas, kalau memang kalian masih bersikukuh dengan keyakinan kalian, tidak masalah. Sekarang kalian panggil semua keluarga kalian, saya akan panggil keluarga saya. Anak istri saya akan panggil, cucu-cucu saya akan panggil. Yuk kita bersumpah atas nama Tuhan. Siapa dari keyakinan kita ini yang salah, dilaknat Allah sekarang juga. Yuk kita bersumpah. Itu yang disebut dengan muhabalah, sumpah minta laknat. Pendeta Najran mengatakan, kami enggak sejauh itu ya Muhammad, kami cuma sekedar ingin dialog saja. Sudahlah, tidak usah kita pakai sumpah-sumpahan. Sudah selesai. Pada saat hari Minggu ketika mereka mau melaksanakan misa kebaktian, Nabi tanya karena mereka bergegas, mau kemana? Kami mau kebaktian seperti biasa. Udah ngapain jauh-jauh? Mau kemana? Mau pergi kemana kalian? Ambil sudut bahagian masjid ini, silakan lakukan kebaktian kalian di sini. Saya mau tanya, kalau bicara toleransi, apa kita temukan suasana itu sekarang? Tapi jangan lupa, ini muncul dari prinsip agamamu urusanmu, agamamu urusanmu. Kalau kalian melaksanakan perayaan agama kalian, itu urusan kalian. Saya tidak akan ganggu. Kau saudaraku, kau temanku, kau sahabatku, kau orang tuaku, kau anakku, kau saudara kandungku. Tapi kalau urusan yang satu ini, urus sendiri. Kenapa? Karena Tuhanku melarangku untuk mengurus urusan. Bagaimana mungkin Tuhanku membenarkan aku mengurusi orang yang tidak meyakini Dia sebagai Tuhannya? Itu saja. Ketika serah terima Masjid Palestina atau Al-Quds atau Yerusalem kepada Umar bin Khattab di masa penaklukan Palestina, Umar datang ke ke Yerusalem. Diterima oleh Uskup Agung di sana. Mr. President, kami minta izin setelah Umar melihat gereja besar di sana, masuk ke dalam gereja. Sang uskup mengatakan, sudikah kiranya Anda untuk sholat 2 rakaat di sini, wahai Tuan Presiden? Umar senyum dan bilang apa? Saya tidak mau. Berubah wajah sang uskup. Umar jalan keluar sambil berkata, kalau izin, saya hanya mau sholat di halaman luar gereja kalian. Jadi gereja itu keluar halamannya luas. Umar pergi ke bahagian luarnya, persis tangga turun, dia minta izin, di situ saya sholat. Tapi kalau kalian mau, kenapa kau memilih tempat yang jauh lebih buruk, padahal kami sudah menyediakan tempatmu untuk sholat dalam gereja kami? Apa kata Umar? Jangan salah sangka mas, sebenarnya begini ceritanya. Umar ini presiden. Aku tidak mau nanti kalau Umar sudah wafat, orang-orang setelah Umar akan merebut gerejamu, merubahnya menjadi masjid cuma karena aku pernah sholat di dalam gerejamu. Itu saja masalahnya. Dan tempat di mana Umar sholat itu sekarang sudah dijadikan satu masjid, namanya Masjid Umar. Oleh pihak pemerintah penjajah Israel, masjid ini ditutup aksesnya sekarang. Tapi lihat toleransi Umar, itu toleransi yang datang dari kalimat tauhid. Mari kita masuk ke kasus atau peristiwa penaklukan Konstantinopel, ibu kota Kristen di timur. Setelah lebih dari 50 hari, jatuhlah Konstantinopel. Penduduk Konstantinopel yang tersisa itu pergi berlari ke gereja Hagia Sophia. Pergi ke sana. Mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka sangat ketakutan? Karena baru saja berlalu satu peristiwa di mana di Andalusia saat ditaklukkan oleh Kristen,
umat Islam cuma dikasih dua pilihan, keluar dan jangan bawa apapun, atau disinilah tapi menjadi seorang Kristiani. Itu kasus di Spanyol. Mereka takut sekali peristiwa itu terjadi pada mereka. Umar bin Abdul Aziz jelang Muhammad Al-Fatih jelang sholat asar masuk ke gereja Hagia Sophia dan menjumpai komunitas orang Kristen yang bersembunyi di sana dengan mengatakan, kalian tidak perlu khawatir dan takut. Setelah penaklukan Konstantin, kalian adalah bahagian dari rakyat Konstantin, dan aku garansi tidak ada yang aku ganggu agamanya. Kalau kalian meyakini agama kalian, teruskan, silahkan. Dan kalau kalian tidak suka dengan ini, artinya berada di sebuah negeri di mana diperintah oleh umat Islam, maka silahkan keluar dari Konstantin, bawa semua kekayaan kalian, tidak ada masalah. Sikap yang nyaris mirip itu juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Yerusalem takluk dalam perang salib kepada umat Islam, Salahuddin memberikan pilihan kepada Raja Latin, tinggallah di sini dan tetaplah menjadi seorang Kristen, tidak ada masalah. Atau jika kau khawatir, boleh kau keluar dari sini, pergilah ke tempat mana yang kau suka. Aku akan perintahkan semua pengawalku untuk mendampingi perjalanan kalian, bawa semua harta yang kalian punya. Ini tidak pernah bisa dibantah oleh sejarah, bahwa pihak yang kalah diberikan pilihan secara terhormat begini. Raja dari kerajaan Latin Kristen akhirnya memutuskan untuk kami minta izin keluar saja dari sini. Oke, nggak apa-apa. Pengawal, kawal mereka. Kemana mereka mau pergi? Jangan ada orang yang mengganggu mereka. Kalau mereka butuh kendaraan mengangkut harta mereka, siapkan itu semua. Penasihat Salahuddin Al-Ayyubi mendekati beliau dan bertanya, "Gimana? Kita kan perang. Mereka pihak yang kalah dan ditawan, seharusnya mereka adalah budak kita dan harta mereka menjadi milik kita." Apa jawab Salahuddin? Apa ghanimah? Apa masih ada ghanimah lain setelah Al-Aqsa kembali ke kepangkuan kita? Apa kita masih butuh lagi yang lain setelah Allah mengembalikan kehormatan masjid ini kepada kita? Bagiku takluknya Yerusalem atau Al-Aqsa itu jauh lebih tinggi nilainya daripada mereka menerima atau mereka berada dan menjadi tawanan bagi kita. Jamaah yang mulia, ini catatan-catatan kecil dalam sejarah. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia kita punya catatan kecil yang sering disepelekan. Satu hari setelah merdeka, Muhammad Hatta, wakil presiden, mendatangi para ulama yang menjadi pencetus kemerdekaan kita. Ada seorang laksamana Jepang yang baru nyampe dari timur, dan dia mengatakan bahwa jika saja Indonesia merdeka dan memakai sistem Islam, maka mereka akan keluar dari Indonesia. Para ulama mengatakan menjadi Indonesia itu jauh lebih berharga daripada negeri ini pecah, karena sebab hal-hal seperti itu. Tidak masalah, kita rubah sila pertama Pancasila seperti akhirnya yang sekarang ini. Saya mau mengatakan itu hadiah. Itu sebenarnya tidak sekedar sebuah hadiah. Itulah komitmen dan sikap tauhid yang setelah menjadi sebuah negara bernama Indonesia, belum pernah ada catatan negeri ini di mana pemberontakan terjadi dan sebagainya, kemudian berdasarkan prinsip keyakinan kita meminta agar Indonesia pecah belah, tidak pernah. Maka sebenarnya yang paling komit dengan cerita pertahankan NKRI itu adalah umat Islam dari sejak awal. Oh Ustaz, tunggu dulu. Ya, ada apa? DITI. Bukankah itu pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam dan mereka memisahkan dari republik ini? Baca dulu sejarahnya baik-baik. Nanti kau akan temukan bahwa mereka bukan tidak mencintai Indonesia. Mereka hanya ingin memberikan tazkirah kepada pemerintah pusat dengan cara yang memang seharusnya itu mereka lakukan pada saat itu. Fa'tadiru ya ulil absar.
Alhamdulillah, Wassalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kau berlebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah tersesat sebelummu, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jamaah yang mulia, maka secara prinsip saya ingin menyampaikan bahwa sikap yang seharusnya demikian yang saya pahami, dan demikian pendapat para mayoritas para alim ulama kita, khususnya dari ulama mujtahid, bahwa haram hukumnya kita mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, apapun alasannya. Yang kedua, haram hukumnya menggunakan atribut-atribut yang dialamatkan kepada perayaan-perayaan keberagamaan siapapun, dari bahkan sebenarnya bukan cuma Natal, tapi yang lain-lain dari agama orang yang lain, baik itu Buddha, baik itu Hindu dan sebagainya. Itu diharamkan untuk mengucapkan selamat atas perayaan, karena perayaan itu dimaksudkan bahagian dari keyakinan mereka dan prinsip dalam agama mereka. Menggunakan atribut man tashabbaha bi qaum fa huwa minhum. Siapa yang mencoba menyerupakan diri dengan satu kaum, maka mereka bahagian dari kelompok itu. Terus bagaimana kalau kami dipaksa? Allah tidak akan membebani kita dengan keterpaksaan itu. Tapi kita harusnya mengingatkan kepada orang yang memaksa, kenapalah harus melakukan hal-hal seperti itu? Kenapalah harus menciderai dengan memaksa orang seakan-akan berpura-pura untuk seakan-akan menghormati, padahal tidak. Bagus kita lebih terus terang saja. Saudaraku dari kalangan Kristiani, tidak ada yang cedera dari persaudaraan kita. Jangan khawatir. Kita saling membutuhkan, kita saling membantu, kita saling menutupi sebagai bangsa dan negara, rakyat di republik ini. Kita harus saling mendukung. Tapi dalam hal yang satu ini persoalanmu dan ini persoalanku. Artinya bagimu itu keyakinan, bagiku ini juga keyakinan. Jangan khawatir, kami akan tetap tersenyum sebagai saudara bagimu, tanpa harus mengucapkan selamat ini dan selamat itu kepada. Malangnya, karena akidah tidak menjadi hal yang luar biasa sama kita, kebanyakan umat Islam tidak begitu peduli dengan ini. Semoga Allah mengampuni kita atas semua kesalahan, kelalaian dan pembenaran yang tidak perlu seperti ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.